Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ini masih dengan tema yang sama ya. Tadi kita bahas tentang HCI hari kemarin. Sekarang kita bahas tentang kredit pintar, yang mana di sini dia pengen melunasi kredit pintar tanpa harus membayar bunganya. Bisa nggak sih gitu loh ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di YouTube Solusi Utang MB, jangan lupa juga untuk di like dan di share channel ini, karena like-an dan supportan dari Anda itu sangat berharga bagi saya, terutama untuk perkembangan channel ini, supaya kami terus bisa memberikan motivasi dan edukasi untuk orang-orang di luar sana yang masih ditakut-takuti oleh pinjaman online ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau mengapresiasi channel Solusi Utang, silahkan Anda juga nanti mendapatkan akses untuk bergabung di grup WhatsApp. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda mau konsultasi secara gratis juga boleh. Anda bisa DM saya di Instagram yang ada di layar Anda ya. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari WG ya. Di sini ada sebenarnya ada dua di sini. Pertama, melunasi kredit pintar tanpa bayar bunga. Yang kedua yaitu takut didatangi DC Kredivo ya. Kita bahas yang dua itu ya. Yang paling pertama dulu dari WG di sini. Bang, saya udah galbay beberapa hari APK kredit pintar. Besok rencananya mau dilunasin pinjol saya di APK tersebut. Tapi saya nggak mau bayar dendanya. Apa bisa bang? Gimana caranya? Tolong dibantu bang. Oh oke, mohon maaf ya, berarti bukan bunganya tapi dendanya. Oke, dia mau membayar atau mau melunasi. Dia udah galbay beberapa hari di APK kredit pintar. Besok rencana mau dilunasin pinjolnya di APK tersebut, tapi nggak mau bayar dendanya. Apa bisa bang? Gimana caranya? Tolong dibantu. Oke, harusnya bisa. Cuma Anda harus bentuk kesepakatan yang jelas sebelum Anda mengirim. Ingat, apapun yang tersisa di pinjol, contoh, Anda meminjam 1.002.000 perak. Anda bayar 1.002.000 perak tetap ada. Ya 2.000 perak gitu loh, 2.000 rupiah tetap akan ditagih. Makanya ini pinjol loh, pemiliknya kapitalisme. Kan saya bilangin, mereka tidak peduli. Mau seperti apapun itu mereka tidak peduli. Mereka yang peduli itu ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi sebelum kita melakukan pelunasan, alangkah baiknya Anda bangun kesepakatan dengan jelas dengan pihak kredit pintarnya. Bisa Anda melakukan dengan menghubungi CS-nya langsung dan minta kepada mereka soal penghapusan denda. Ya, hapus dendanya. Berarti Anda sanggup bayar pokok dengan bunganya berarti ya. Kalau tidak seperti itu, besar kemungkinan ya, ini besar kemungkinan, mengingat ya di beberapa aplikasi ya, bukan hanya di kredit pintar aja. Di beberapa aplikasi banyak yang sudah mencoba. Dia mencoba membayar, melakukan pembayaran sesuai yang tertera di aplikasi tanpa mau membayar dendanya. Yang terjadi adalah denda bisa berjalan begitu besar. Dia menganggap itu belum selesai. Ini makanya hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Kalau memang Anda mau melunasi, tapi Anda sudah terlanjur telat ya, dan Anda berkeinginan untuk melunasi tanpa harus membayar denda-denda yang ada, memang harus Anda bentuk kesepakatan dulu. Ya, bukan kita nggak mau melakukan pembayaran, takutnya setelah uang itu Anda bayarkan, yang terjadi adalah di aplikasi hutang Anda tidak berkurang sama sekali. Anda sudah capek-capek, Anda sudah berharap hutang ini selesai, hutang ini lunas. Yang terjadi tidak berkurang sama sekali. Duit sudah masuk ke mereka, debt collector tetap melakukan penagihan. Kalau seperti itu kita harus komplain kemana? Ya, makanya mumpung Anda sudah telat beberapa hari, otomatis sudah ada dong telepon yang masuk. Silahkan Anda bentuk komunikasi dengan jelas. Tapi ingat ya, begitu Anda disetujui, ini Anda juga harus bentuk komitmen yang jelas. Ketika kita sudah melakukan itu, apa bukti dan pegangan kita kalau itu benaran akan lunas? Ya, Anda yang berkomunikasi di sana, Anda yang lebih paham pembicaraan ini benaran atau pembicaraan ini hanya cerita semata. Anda harus bisa menilai itu. Jangan sampai Anda ugal-ugalan, kecerobohan, malah Anda masuk ke lubang yang sangat dalam nantinya. Anda sudah berharap utang ini selesai, yang terjadi adalah hutang tidak selesai, duit Anda hilang.
Ya, itu yang paling pertama saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Juga di luar sana banyak kok orang-orang yang beretikat baik. Dia sudah telat bayar, beretikat baik untuk menyelesaikannya tanpa harus ada dendanya. Tapi rasa saya hal itu bisa saja terjadi mengingat solusi dari OJK itu cuma satu. Selesaikan secara internal, minta keringanan, minta restrukturisasi, ya minta relaksasi, negosiasi secara internal. Berarti negosiasi dibenarkan. Hanya saja ya, selama ini besar kemungkinan kita masuk ke dalam ranah penipuan. Makanya ini lebih hati-hati, harus lebih jelas bangun kesepakatan dengan pihak-pihak aplikasi yang mau Anda lunasi hutang-hutang itu. Ya, jadi saran saya cuma itu aja. Anda boleh bentuk kesepakatan dengan CS-CS yang bersangkutan. Habis itu lagi ada yang galbay katanya di Kredivo. Pusing bang dan takut DC ke kantor, gimana bang solusinya? Oke. Rasa takut ini adalah sumber kelemahan tersendiri ya. Pinjol selalu berpijak di dalam kelemahan Anda ini. Dia tahu loh, ketakutan Anda itu, mereka tahu ya. Dia sudah dapat poin kelemahan orang ini di mana, takut untuk didatangi. Sehingga ketika melakukan penagihan di saat Anda telat bayar, selalu hal ini dibesar-besarkan. Ya, selalu itu dikedepankan oleh pinjol karena pinjol tahu. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, jangan sesekali menunjukkan kelemahan Anda ke pihak aplikasi. Anda ketakutan, pikirkan lagi dengan logika. Apa yang mau Anda takutkan? Apa yang mau Anda cemaskan? Toh faktanya kita ini tidak mampu loh. Bukan tidak mau. Kita mau melakukan pembayaran, tapi kita tidak mampu untuk membayar karena duit kita nggak ada. Ya, sampai di situ teman-teman harus paham semuanya. Jangan sampai gara-gara Anda ketakutan didatangi DC ke rumah, ini malah berakibat fatal buat Anda. Fatalnya seperti apa bang? Anda nekat-nekatan, nekat melakukan gali lubang tutup lubang, cari aplikasi di tempat lain, pinjam di sana, pinjam di sini. Itu kan nekat-nekatan gitu loh. Ya, padahal dengan pertanyaan yang ada ini, bang saya galbay di Kredivo pusing. Oke, Anda galbay dan pusing. Pusingnya karena uang tidak ada, Anda tidak mampu bayar. Oke, bang takut DC ke kantor, gimana solusinya? Apa yang mau Anda takutkan DC ke kantor? Oh Anda takut misalnya kehilangan pekerjaan. Selama ini Anda mendapatkan pekerjaan, pernah nggak Anda bersyukur? Ingat, pekerjaan itu adalah rezeki. Rezeki datang dari Tuhan. Ya, Anda bekerja di sana karena Tuhan menitipkan rezeki Anda melalui perusahaan itu. Bukan karena Anda yang hebat. Bukan karena Anda lulusan ini. Bukan karena Anda sarjana. Bukan lulusan fakultas tinggi. Enggak, karena Tuhan menitipkan rezeki Anda melalui perusahaan itu. Anda harus sadar. Dan ingat juga, selama ini Anda bekerja di perusahaan itu, pernah nggak Anda bersyukur? Ya, kapan terakhir kali Anda bersyukur? Anda itu selalu menganggap enteng. Saya perhatikan seperti ini. Bukan saya sok menggurui, tidak. Bukan saya sok-sok agamis, tidak. Saya hanya mengingatkan Anda saja kalau memang Anda lupa gitu loh. Pernah nggak Anda bersyukur dengan Anda mendapatkan pekerjaan itu benar-benar rezeki dari Tuhan? Ya, kalau sebatas ijazah Anda hebat, itu hanya sebatas syarat saja. Kalau Tuhan membilangin tidak ada rezekimu di sana, mau sehebat apapun Anda, mau lulusan perguruan tinggi manapun, kalau rezekinya tidak ada di perusahaan itu, ya tetap aja gitu. Ya, jadi saya minta tolong juga buat teman-teman semuanya, kalau bisa, dalam segala apapun, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan selalu kita mengkebelakangkan atau menomorduakan yang maha kuasa. Selalu menomorsatukan. Gak ada yang perlu kita takutin. DC datang ke kantor, silahkan. Selagi mereka SOP, kita sambut dengan cara baik. Kalau mereka tidak SOP, berarti mengganggu ketenangan perusahaan. Perusahaan juga ada SOP, ada security-nya, kita tinggal usir. Dan jangan lupa juga kita ambil bukti-buktinya. Karena sudah ada aturan yang lengkap dan aturan yang jelas dari OJK. Jadi jangan kita takut, oh DC datang ke rumah, DC datang ke kantor, nanti saya dipecat. Tidak ada hubungannya dengan hal itu. Selagi rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, apapun permasalahan yang Anda hadapi, tidak akan memecat atau mengeluarkan Anda dari rezeki yang dititipkan Tuhan. Tapi kalau rezeki Anda tidak ada lagi di perusahaan itu, tanpa ada masalah pinjol pun, Anda akan resign dengan sendirinya. Ya. Jadi jangan jadi orang yang lupa untuk bersyukur. Itu saya sampaikan buat teman-teman. Dan jangan selalu kedepankan kelemahan Anda. Jangan tunjukkan rasa takut Anda. Ya, kalau konsepnya kita semuanya seperti ini, takut didatangi DC ke rumah, takut didatangi DC ke kantor, yang terjadi makin fatal.
kita akan gali lubang tutup lubang. Yang ada pinjol ini tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Ya, itu sematkan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, baru gagal bayar. Contoh yang pertama tadi saya sampaikan dari kredit pintar, dia mau melunasi, sekarang soal kredivo ketakutan didatangi DC ke rumah. Sebisa mungkin kendalikan diri Anda, temui di mana tingkat ketakutan itu. Ya, jadi nggak usah kita berpikir yang aneh-aneh, insya Allah semuanya aman. Ingat, jangan sampai gali lubang tutup lubang hanya untuk menghilangkan rasa takut Anda. Lebih baik Anda gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.